Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Afifah, NIM 12021000053. Di video ini saya akan menceritakan tentang tokoh dan tempat yang berperan dalam sejarah perjuangan Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas prasyarat ujian akhir semester mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan kelas PIAU 2B. Dosen pengampu Bapak Heri Hidayat, SSN MPDI. Selamat menyaksikan. Kabupaten Purwakarta yaitu sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Keberadaan Purwakarta tidak terlepas dari sejarah perjuangan melawan penjajah. Pada masa Perang Kemerdekaan, Pendopo pernah berubah fungsi menjadi markas rakyat Purwakarta dalam melawan penjajah dan menjadi target serangan Belanda. Tak jauh dari Pendopo, berdiri kokoh bangunan bersejarah yang pendiriannya bersama Pendopo dan alun-alun, yaitu Masjid Agung Baing Yusuf. Raden Haji Muhammad Yusuf bin Jayanegara lahir di Bogor pada tahun 1709, adalah seorang pemuka agama penyebar agama Islam. Raden Haji Muhammad Yusuf atau biasa dengan sebutan Syekh Baing Yusuf masih keturunan Prabu Siliwangi ke-21. Dengan kegigihan Syekh dalam menyebarkan agama Islam, akhirnya banyak masyarakat Purwakarta masuk Islam. Untuk memudahkan syiar, Syekh Baing Yusuf mendirikan masjid pada tahun 1826. Syekh Baing Yusuf mensyiarkan agama Islam di Purwakarta selama 119 tahun sejak 1826 hingga meninggal pada tahun 1945. Syekh Baing Yusuf dimakamkan di belakang masjid. Makam tersebut kini menjadi wisata religi di Purwakarta. Masjid ini merupakan peninggalan beliau sekaligus salah satu bukti penyebaran agama Islam di Purwakarta. Meski telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu, karomah Syekh Baing Yusuf berperang melawan penjajah menggunakan sapu merang. Hal ini tercermin dari keikutsertaannya dalam memberantas pemberontakan Cina Makau yang terjadi di Rancadarah yang kemudian lebih dikenal dengan peristiwa Perang Makau. Perang ini menyisakan cerita tersendiri mengenai keterlibatan Baing Yusuf dalam memberantas para pengacau. Ketika beliau menyalakan sapu lidi yang kelihatannya oleh orang-orang Cina Makau tampak seperti pasukan yang beribu-ribu banyaknya. Pada masa penjajahan Belanda dan kependudukan Jepang, Masjid Agung ini merupakan satu-satunya bangunan fasilitas yang tidak diganggu oleh para penjajah. Hal ini karena mereka khawatir adanya gerakan Islam yang kuat dan besar untuk menentang para penjajah jika masjid ini diganggu. Itulah tokoh pemuka agama sekaligus salah satu pahlawan melawan penjajahan di Kabupaten Purwakarta. Selain dari itu, tempat bersejarah lainnya adalah sentra industri keramik di Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta. Pada zaman penjajahan Jepang, rakyat Plered sangat menderita seperti halnya di tempat-tempat lain di Indonesia. Rakyat Plered juga harus bekerja keras sebagai romusa, bekerja di markas Jepang yang letaknya di kaki Gunung Cupu dan Ciganea untuk membuat goa pertahanan tentara Jepang. Pada masa kemerdekaan Republik Indonesia, sentra industri Plered nyaris terhenti hingga bulan Desember 1945 karena warganya ikut berperang dan berjuang memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Itulah sepenggal cerita betapa strategisnya Kabupaten Purwakarta sejak zaman dahulu. Setelah penyerahan kedaulatan pada tanggal 20 Desember 1949, keadaan di Plered berangsur membaik, sehingga produksi gerabah dan keramik mulai bangkit lagi. Dalam perjalanan selanjutnya, keramik Plered telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan menggembirakan, karena dapat menyerap tenaga kerja cukup banyak, serta hasil produksinya dapat memasuki pasar ekspor. Nah, itulah sejarah singkat mengenai tokoh dan tempat yang berperan dalam sejarah perjuangan Indonesia di kota kelahiran saya. Nasionalisme atau rasa kebanggaan dan cinta tanah air adalah semangat yang harus dimiliki oleh setiap orang. Dengan melihat sejarah, kita dapat mengingat kembali perjuangan para pendiri bangsa dalam merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.